Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina arsalahu Allah rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi yang kertas yang di hadapan jamaah semua itu dan yang saya tulis di papan tulis itu adalah pengertian iman. Pengertian iman secara ijma, kesepakatan. Adapun apabila ada khilaf atau perbedaan, tapi pada dasarnya maknanya sama. Iman itu berupa pembenaran di dalam hati. Artinya adalah menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Mas bisa tolong dibacakan yang pakai jaket abu-abu. Udah dapat kertas ya? Enggak dapat. Yang dapat kertas tolong dibacakan. Yang nomor 2. Pengakuan dengan lisan. Pengakuan dengan lisan artinya itu. Pengakuan dengan lisan artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop dulu. Jadi pengakuan dengan lisan itu menandakan bahwasanya setelah kita memiliki keyakinan di dalam hati, setelah kita memiliki haqqul yaqin akan kebenaran Allah Ta'ala beserta ajaran-ajarannya, maka kita mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Nah, setelah 2 kalimat syahadat, maka ada konsekuensinya. Setelah mengucapkan, setelah meyakini di dalam hati, setelah mengucapkan di lisan, maka ada konsekuensinya. Yang juga dibangun di atas pondasi 5 rukun Islam. Oke, lanjut dibaca. Sedangkan perbuatan dengan anggota badan artinya amal hati, yang berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ini konsekuensinya. Apabila kita sudah meyakini di dalam hati, apabila kita sudah bersyahadat, maka konsekuensinya adalah kita harus melaksanakan dengan amal tubuh kita, dengan anggota tubuh kita. Berpuasa, salat tahajud, salat duha, salat 5 waktu, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah salah satu bentuk bukti keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan anggota tubuh kita. Lanjut. Imam Ahmad berkata, Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Yang dimaksud di sini adalah iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Berkurang dikarenakan kita melakukan kemaksiatan kepada diri kita sendiri. Kita zalim kepada diri kita sendiri. Maka akibatnya adalah berkurangnya iman. Dan bagaimana apabila bisa bertambah? Bertambah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, kemudian kita bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, maka insya Allah dengan sendirinya iman kita akan bertambah. Jadi itu yang maksudnya, iman bisa berkurang, bisa bertambah. Kemudian lanjut. Bertambah dengan kita semakin mendekat kepada takwa,
semakin bertambah dengan rasa kehati-hatian di setiap perbuatan dan dapat berkurang karena rasa malas atau futur dalam beribadah kepada Allah. Bisa juga dipenuhi kemaksiatan dalam beramal. Waliya'udzubillah. Jadi rasa futur, rasa malas kepada seorang hamba itu wajar. Itu adalah titik terendah keimanan seorang hamba. Dan bagaimana caranya mengantisipasi hal tersebut? Maka kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita semakin cari kawan kita yang bisa bersama-sama untuk ke surganya Allah Ta'ala. Makanya apabila kita sudah memutuskan hidup ini untuk Islam yang cita-citanya adalah masuk surga, maka kita harus rela juga meninggalkan teman-teman kita yang jauh dari hidayahnya Allah Ta'ala. Kalaupun kita ingin mengajak mereka, maka ajaklah dengan lemah lembut, tidak memutus silaturahim secara menyeluruh. Rangkul, kemudian ajak bicara, ajak diskusi, di mana letak bingungnya dalam agama ini, diajak. Tapi kita jangan berkumpul dengan orang-orang yang memang belum kepada tahap keimanan yang serius dengan agama kita. Mengapa? Karena ini tadi, kita bisa berkurang keimanan kita. Sibukkan diri kita dengan menonton kajian di YouTube, langsung datang ke majelis, bertemu dengan teman-teman, maka ini menambah keimanan kita. Lanjut. Sahal At-Tusturi pernah ditanya tentang iman. Apa itu iman? Sahal menjawab, iman adalah perkataan, perbuatan, niat, dan mengikuti ajaran Nabi. Ya, stop. Lihat di sini yang terakhir. Niat dan mengikuti ajaran siapa? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Apa pengertiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, ia pegang begitu erat. Al Jamaah adalah kita semua yang berjalan di atas jalannya. Jadi apabila di luar dari pemahaman para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, maka harus berhati-hati. Kita harus banyak belajar lagi. Oh, ternyata ini tidak sesuai dengan Nabi. Oh, ini ternyata sesuai. Seperti itu. Kemudian lanjut. Karena perkataan dan amalan tanpa didasari niat, maka itu termasuk kemunafikan. Jika perkataan, amalan, dan niat tanpa disertai tuntunan Nabi, maka itu adalah bid'ah. Jadi apabila kita hanya berkata saja, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada malaikat, aku beriman kepada Rasul-Rasulnya, aku beriman kepada kitab-kitab Allah, aku beriman kepada hari kiamat, aku beriman kepada takdir baik dan buruk, tapi tidak ada realisasinya dalam kehidupan kita ini, makanya dinamakan munafik. Ya, tidak sesuai dengan amal perbuatannya, tidak sesuai dengan perkataannya. Lanjut. Kemudian Rasul menjelaskan tentang rukun iman di dalam hadis. Ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul, 25 Nabi dan Rasul di dalam Quran. Keempat, iman kepada kitab-kitab suci. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan buruk. Ini disebut dengan rukun iman. Ya. Jadi keenam rukun ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus pas gini. Apabila kita kurangkan, maka keluarlah kita dari agama Islam. Apabila kita tambah, kita keluar dari agama ini. Ini rukunnya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang firqah-firqah sesat, yang mana salah satu di antara mereka ia menafikan takdir baik dan takdir buruk. Ada suatu kelompok bahwasanya dia menolak takdir atau rukun iman yang keenam ini. Bagi mereka rukun iman yang keenam ini, Allah itu menciptakan takdir ibarat Allah menciptakan sebuah robot, kemudian robot tersebut di-on-kan oleh Allah, kemudian biar jalan sendiri. Ada kelompok yang pemikiran seperti itu. Dan apabila takdir buruk itu Allah turunkan kepada dia, maka itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak hal tersebut.
Maka berapa ayat Al-Quran yang dia tolak dalam Al-Quran? Menolak takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir. Sebagai bentuk realisasi keimanan kita, maka Allah bangunkan 5 rukun Islam sebagai penopang ke-6 rukun yang wajib kita imani. Tanpa ke-6 ini, maka batalah keislaman kita. Hanya modal 6 rukun iman, tanpa menjalankan yang fardu, wajib, ini disebut fasik. Beriman, namun tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi pengertian fasik itu, dia tahu ilmunya jemaah. Dia betul-betul sadar, ya, bahwasanya rukun iman ini berdiri di atas pondasi-pondasi tersebut. Rukun Islam berdiri di atas pondasi-pondasi tersebut, tapi dia membangkang kepada Allah. Maka ini disebut fasik. Dia menjauhkan dari ketaatan kepada Allah, maka ini disebut fasik. Dia enggan beribadah kepada Allah. Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, ya maka dia sibuk dengan hal-hal lainnya. Ya. Dia sibuk dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Ini adalah bukti bahwasanya kaum-kaum yang seperti ini atau orang-orang saudara kita seperti ini harus kita ajak terus. Jangan pernah ditinggalkan. Bukan seperti misalnya tetangga kita atau bagaimana, belum diberikan hidayah oleh Allah, mungkin belum diberi hidayah untuk menuju masjid-masjid Allah, maka jangan dicuekin jamaah, diajak. Saya pernah dapat cerita dari jamaah di Al-Waqar ketika saya di Telago Mas dulu. Bapak itu tercerita, dia dulu belum dapat hidayah keimanan. Jadi dia sholat, ya hanya sholat Jumat dan kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha ketika ke masjid. Selama bertahun-tahun. Kemudian ada saudaranya atau tetangganya setiap hari kalau tidak salah waktu-waktu subuh atau maghrib atau isya, selalu tetangga tersebut datangin ke rumahnya, ketok-ketok, Assalamualaikum, gimana, sehat, atau bawa-bawa bingkisan dan lain sebagainya, diajak, ayo pak ke masjid, tutup pintunya, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, seperti itu terus istiqomah. Dia tidak pernah meninggalkan saudara muslimnya tersebut. Ia rangkul, ya. Meskipun pada awalnya kita sangat kecewa karena ia enggan menerima ajakan kita, tapi itulah dakwah. Itulah dakwah kepada Allah Ta'ala. Memang seperti itu konsekuensinya. Tentu ini belum seberapa dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya orang tersebut yang sering diketuk, orangnya ini cerita sendiri ke saya. Ya. Jadi pada akhirnya setelah bertahun-tahun digedor-gedor, alhamdulillah ana diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesibukan kerja saya, akhirnya saya alhamdulillah 5 waktu di masjid. Ini hidayah namanya. Ya. Hidayah memang ada, tapi terkadang perlu dijemput. Ngerti jamaah ya? Perlu dijemput hidayah. Jadi misalnya seperti ini. Ketika seseorang bekerja hingga usia terbilang hingga pensiun, ia mengatakan belum hidayah. Kalau belum pensiun, belum datang hidayah. Nah, ini adalah komitmen yang salah. Hidayah itu dijemput, hidayah itu dicari. Karena hidayah ketika Allah Ta'ala sudah menunjuk hidayah tersebut kepada hamba tersebut, maka dia akan diberi taufik sepanjang hidupnya. Dan apabila ia berpaling dari hidayah itu, maka wallahi hati-hati, dia akan diberi istidraj namanya. Allah beri harta, Allah beri kesanggupan dalam hidupnya, Allah beri kemapanan. Namun hati-hati, kemapanan tersebut adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Jebakan dari Allah Ta'ala. Yang mana siksanya ini dia pending, Allah Ta'ala pending hingga di akhirat nanti atau di hari pembalasan nanti. Seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang keimanan. Yang penting kita tahu bahwasanya keimanan itu maknanya adalah perkataan, kemudian keyakinan, perkataan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Thayyib, kita langsung ke pembahasan firqah-firqah sesat. Yang mana firqah-firqah sesat ini banyak materinya dan ada 4 golongan yang sebagai induk firqah-firqah sesat yang keluar pemahamannya dari ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa jamaah kita pelajari ini?
Penting agar kita terhindar dari pemahaman yang batil, sehingga kita bisa menghindar dan terus berhati-hati bahwa golongan ini atau pemikiran-pemikiran seperti ini akan ada terus sampai yaumil akhir. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita murojaah sedikit materi yang kemarin. Bahwasanya hadis yang kedua, iman, Islam, dan ihsan itu disebabkan turun dikarenakan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani berasal dari Basrah, Irak. Ia mengemukakan pendapat bahwasanya tidak ada takdir. Ya, sudah kemarin kita singgung, tidak ada takdir. Dan kemudian ia mengingkari takdir baik dan buruk atau rukun iman yang keenam. Kemudian ada firqah Syiah, ada firqah Khawarij. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini atau Ibnu Umar, ya, atau yang sering dikenal Abu Abdurrahman, menyampaikan hadis ini untuk membantah kesyirikan dan kesesatan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada video yang ingin saya tampilkan, tapi flash disknya itu Gozi yang tahu tempatnya di mana. Jadi mungkin kita tunggu sebentar karena penting sekali. Ini bukti kenyataan yang ada bahwa Khawarij sampai sekarang tuh ada. Nanti kalau misalnya jamaah lihat pasti terengah-engah karena dia hafal dalil-dalil Al-Quran. Dia hafal ayat sekian, kemudian Al-Qurannya surah ini, hafal jamaah. Namun dia meleset dari hewan sasarannya. Dia meleset dari agama ini. Dia memahami Al-Quran tidak dengan tafsir dan pemahaman para ulama. Dia memahami Al-Quran dengan akalnya. Nanti kita ada sebenarnya videonya, cuma kita tunggu saja. Kemudian Khawarij ini jamaah, sifat utama mereka yaitu apabila seorang muslim yang melakukan dosa besar langsung divonis kafir. Ini Khawarij. Jadi apabila dia melakukan zina, khamar, dan kemudian mencuri dan lain sebagainya, melakukan dosa besar, maka dia langsung divonis kafir, keluar dari agama ini. Itu Khawarij. Kemudian ia memvonis barang siapa yang melakukan dosa besar plus dia kafir plus dia juga kekal di dalam neraka. Nanti ada videonya sebenarnya. Persis yang saya bacakan ini pemahamannya. Ia mengkafirkan seluruh muslim di dunia. Mengkafirkan seluruh muslim di dunia. Yang muslim cuman dia. Saya lupa namanya, Abdullah atau siapa gitu. Jadi dia diundang di salah satu acara TV, jamaah. Diundang di salah satu acara TV. Kemudian dia diwawancarain oleh salah satu wartawan di Arab Saudi. Dia ditanyakan, apakah bapak kamu yang menziarahi kuburan Nabi itu dikatakan kafir? Karena engkau mengatakan bahwasanya kuburan Nabi itu di dalam masjid, sedangkan Nabi melarang untuk sholat di atas kuburan. Kemudian orang Khawarij itu berkata, "Naam, iya, bapak saya kafir." Baru langsung wartawannya itu bilang, "Ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya syekh, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu sudah mengkafirkan bapakmu sendiri." Coba bayangkan ya, sebenarnya ada videonya nanti. Semoga ya datang anaknya, dia habis dari bimbel. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri Khawarij ini ia keluar dari ketaatan pemerintah. Keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Yang mana firqah ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pada waktu itu Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Khawarij. Kemudian dia menghalalkan darah kaum muslimin. Waliyadzubillah. Makanya yang saya khawatirkan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti demo dan kemudian dia berhadapan kepada polisi, itu adalah saudara muslim kita. Hati-hati, jangan sampai pertumpahan darah terjadi. Hati-hati, itu saudara muslim kita.
Terlebih ada provokatornya. Yang di media-media digembor-gemborkan. Ada provokator. Memang jamaah, ya, anak muda itu memang semangatnya begitu besar. Namun harus diarahkan. Apabila tidak diarahkan, ada kompornya, ya dia tidak terarah. Seperti kantor DPRD Malang sekarang, coba lihat. Pagarnya hilang semua. Bukan aspirasinya telah dinyatakan, tapi setelah itu ada emosi yang muncul. Maka ini tidak diharapkan. Alhamdulillah. Ya, langsung saja. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ciri-cirinya, bahwasanya pada saat itu tangannya ada yang buntung, ciri-ciri Khawarij ini. Di tangan yang buntung tersebut ada tai lalat, yang tai lalatnya ditumbuhi bulu. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan anak buahnya untuk mencari sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tandanya tersebut. Dicari oleh pasukan Ali. Dicari, ternyata katanya pasukannya tidak ada. Ali kaget. Wallahi, tidak ada. Bagaimana ceritanya? Ini Nabi yang berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi Muhammad SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya. Cari lagi, dicari lagi sama anak buahnya Ali. Ternyata tertumpuk di antara mayat-mayat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mayat-mayat lainnya itu ditemukan ciri-ciri persis yang dikabarkan Rasulullah. Tangannya buntung, kemudian di tangan yang buntung tersebut ada tai lalat, dan di tai lalatnya itu ada rambut-rambut kecil. Rasulullah mengabarkan, barang siapa yang membunuh orang Khawarij ini akan diberikan pahala yang begitu besar. Ali pun memerangi orang-orang Khawarij tersebut, dan dia begitu berbahagia. Dia sujud syukur Ali bin Abi Thalib telah memerangi orang-orang Khawarij. Alhamdulillah. Dan kemudian setelah muncul firqah Khawarij, ya, ada muncul yaitu madhab Qadariyah yang sudah saya singgung tadi. Ia mengingkari takdir baik dan takdir buruk. Dan ini muncul sejak zaman Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian muncul lagi Mu'tazilah. Mungkin terkenal di telinga jamaah, ya, bahwasanya Mu'tazilah ini termasuk dari golongan Qadariyah. Ia juga mengingkari takdir dan menganggap semua ilmu yang sampai kepada mereka itu harus bisa diterima oleh akal. Jadi misalnya ayat ini dibacakan, nggak masuk akal, ditolak. Dibacakan ayat ini, kemudian dia bilang nggak masuk akal, tolak. Kemudian dibacakan ayat ini, diterima di akal, digunakan di sehari-hari. Waliyadzubillah. Dan kemudian Mu'tazilah ini disebut banci Khawarij. Kenapa jamaah? Atau disebut Mukhannits al-Khawarij? Karena menganggap pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, namun tidak berani dia mengucapkan kafir seperti Khawarij. Kalau orang Khawarij melakukan zina, melakukan mencuri, kemudian menzalimi tetangganya dan lain sebagainya, itu langsung dicap kafir. Namun kalau misalnya Mu'tazilah, dia tidak berani. Maka ini disebut bancinya Khawarij. Dan menganggap surga dan neraka itu tidak kekal. Waliyadzubillah. Jadi jamaah, ceritanya adalah berangkat dari Hasan al-Basri. Ia merupakan seorang imam dari ulama tabi'in. Ia memiliki majelis yang dimana ia berbicara tentang, ketika itu dia berbicara tentang iman dan Islam. Sampai di suatu pembahasan, kemudian muridnya ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri, imamnya ini. Ia mengatakan, bagaimana hukum pelaku dosa besar? Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan dan menjelaskan sesuai dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, orang yang melakukan zina, mencuri dan lain sebagainya itu, ia masih orang Islam. Ia masih mukmin. Namun hukumnya adalah naqisul iman.
imannya hanya berkurang saja. Yang kita singgung di awal tadi, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi pendapatnya Hasan Al-Basri ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dia imannya hanya kurang saja. Ketika Hasan Al-Basri ini mengemukakan pendapat tersebut, dibantah oleh muridnya Wasal bin Atha. Wasal bin Atha ini adalah murid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia mengatakan i'tazala ya'tazilu majlisal Hasan. Ia menyingkir dari majelisnya Hasan, ia pergi dari majelisnya Hasan dan mengemukakan pendapat bahwasanya pelaku dosa besar. Nih, pelaku dosa besar dia keluar dari iman namun dia tidak termasuk kafir. Jadi di pertengahan. Fi manzilah baina manzilatain. Dia berada di pertengahan di antara Islam dan kafir. Coba jamaah, bingung kan? Nah, firqah ini ada. Ya. Firqah ini ada. Orang yang melakukan dosa besar itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka kalaupun seperti ini berarti Mu'tazilah menolak dalil-dalil tersebut. Nah, ini yang Khawarij. Sini disaksikan sendiri. Saksikan sendiri. Ini ketika wawancara dengan wartawan, salah satu wartawan di Saudi. Ini masih iklannya seperti itu. Nah, ini Khawarij ya, bukan Syiah, Khawarij. تكفرها الآن المملكة العربية السعودية الدولة كافرة الحكومة ولا الشعب والحكومة كلنا كلكم وأنا واحد منهم أنت اثنين لا يا شيخ كافر عشان سمين أنا أصير كافرين كيف تكفرنا على أي أساس تكفرني أنا أنت الآن في مسألة القبر نتكلم في مسألة القبر أليس القبر في مسجد النبي Pintar dia jemaah. أنا أرى ما يرى علمائي يروه منكرا هم يرون القبور وضعها في المساجد نحن نتكلم عن حالة خاصة عن ما قبر الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم والآيات نص في مساجد طيب علشان كذا أنت تكفرنا هذا بنص القرآن أي أنت اللي هي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من dalil hafal dia. لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون هذا أنا مكفرني أنت الآن أنا الله. كافر ليش Wartawannya dikafirkan jemaah. موافق على المنكر ما أنكر معناتها كل الشعب السعودي في نظرك كافر إلا أنت لأني أنا أنكر أيوة يعني خالد المولد Ini namanya Khalid Al-Muwallad. Anda baru ingat. في المملكة العربية السعودية في العالم لأني أنكر من يوم عبد الملك بن مروان. نعم هذا منكر. لا بس عشان الناس أنا داري إنه الحين أنت تقول منكر وعارف أنا أذكر رأيك. بس إحنا من عبد الملك بن مروان إلى الليلة. ها؟ وحنا ذولا كلهم ذولا كفار إلى اليوم صح؟ هي نص الآية. أيوة كلهم كفار إلا خالد المولد هذا اللي أنت بتقول. ومن أنكر هذا المنكر وكل من أنكر منكرا وعلى رأسه القبور في المسجد النبوي لأنه هذا هو مخالف. ما عاد بقى مسلمين إلا أنت. لحظة علي. خالد. نعم لحظة علي. يقولون مليار ونص راحة والمليار. أبين لك. لا بس الناس تأكل الربا لا تجاهد في سبيل الله تقام الدين الله تناصر. Bentar lagi dia mengkafirkan bapaknya sendiri. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد هذا قولك لكن في واجبات للا إله إلا الله لابد أن تقوم بها من البدع والمنكرات. أبوك يعني كان مهم كان يشتغل بالمسجد النبوي. أيوة كان يشتغل. لا أشهد. لا أشهد. يا شيخ اتق الله. الله يجعلنا من المتقين. Takwalah kepada Allah. الله يرحمه. لا الله يعني مات على الكفر. مات على الكفر في رأيكم. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Nah, itu video pertama saya jelaskan dulu. Bagi yang berpendapat kuburan Rasulullah itu berada di masjid, itu adalah pemahaman yang batil. Saya bantah sekarang. Bahwasanya makam Rasulullah itu tidak berada di dalam masjid. Meskipun memang benar salah satu akses menuju ke sana kita masuk ke Masjid Nabawi. Jamaah dimuliakan Allah, sudah pernah umroh? Alhamdulillah. Masuk ke Raudhah lewat dalam atau lewat luar? Lewat dalam atau luar? Lewat dalam bisa, lewat luar bisa. Tetapi jamaah dimuliakan Allah, kuburan ini dibangun di rumahnya Aisyah. Ini poin pertama dulu yang harus diingat. Yang mana dibangun ketika di zaman Khalifah Bani Umayyah.
ketika perluasan rumah Aisyah ini termasuk ke dalam area pelebaran. Jadi pada dasarnya bukan di Masjid Nabawi, keluar dari komplek Masjid Nabawi. Cuma dikarenakan pelebaran tadi yang masuk dalam rencana pemerintah akhirnya terkena, ya, sehingga terlihat seperti berada di depan masjid. Dan kemudian akan tetapi para ulama menegaskan itu bukan bagian dari Masjid Nabawi, karena itu rumah Aisyah ditemboki, ya, ditemboki besar sebanyak 3 lapis untuk menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari masjid. Oke, selanjutnya firqah Syiah. Syiah, ada Syiah. Nah ini pengakuan imam langsung Syiah yang keluar dari Syiah. بالله عليك شفت هذا المعمم حافظ للقرآن؟ شفت لك معمم حافظ قرآن؟ شفت لك معمم حافظ جزء واحد من 30 جزء؟ ليش؟ شفت لك معمم يلطم ويشك ثوبه مثل ما الناس المساكين تسوي؟ perayaan Syiah. ليش السادة والمعممين ما يسوون هذا؟ Asy'ariyah يخلونك انت dia menyiksa diri sendiri نسوي dikarenakan meninggalnya Imam Hussein. ليش هم ما يحبون اهل البيت مثل ما احنا نحب اهل البيت؟ Nah, dia menyiksa diri sendiri, hatta anak-anak sampai berdarah-berdarah. ودماءنا تسيل وهم يكتفون بس Ia berduka atas meninggalnya Imam Hussein yang mana anak dari Ali bin Abi هل لكم Thalib. يا أخي الفاضل هو من دين الحسين؟ يا من تحب الحسين Ini pengakuan mantan Syiah. هل لطم هو دين الحسين؟ هل هو دين علي بن أبي طالب؟ هل هذه الدماء التي تسيل من أجساد الشباب والشيوخ وحتى الأطفال من دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ Nyiksa diri sendiri. هل هذا الذي نحن عليه دين نلقى الله به يوم القيامة؟ Karena berduka إذا كان دين atas terbunuhnya فمن وين جبناه؟ هو لا مذكور لا بالقرآن ولا مذكور بسنة نبينا. وإذا كان مو دين إذن هو بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وتعال شوف يا أخي، تعال شوف شو يسوون عند الحضرات أعراضنا. حتى أعراض الشيعة جعلوهم هذول المعممين يسلمونهم إلهم باسم المتعة. Nah, nikah mut'ah itu dihalalkan, nikah kontrak dihalalkan kaum Syiah. يا شيعة أدعوك لا لشيء، والله أدعوك بس تتفكر وتشوف. Ini beragama seperti supporter bola ya. هل هذا اللي عليه المعممين من دين هو دين زينب؟ هو دين الحسين؟ هو دين علي بن أبي طالب؟ هو دين الحسن؟ هو دين محمد؟ هذا هو الإسلام اللي إجا به محمد يا أخي؟ بالله عليك تفكر. ما أريد منك شيء إلا أنك تمتلك الشجاعة وتواجه هذول الناس بالسؤال التالي: من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ Dari mana ajaran وصيتي إلك ini bukan ajarannya Imam Ali, ini bukan ajarannya Ali bin Abi Thalib. نقرأ كتب السنة، اقرأ كتب الشيعة أول مرة وقارن كتب الشيعة ويا القرآن وقارنها ويا أهل البيت وشوف هل هذا الدين اللي كتب في كتب الشيعة في أصول كتب الشيعة، هل هذا هو الدين، دين الإمام الباقر؟ هل هو دين جعفر؟ وهل هو دين الحسين؟ هل هو الدين الذي مات عليه الحسين واستشهد؟ Imam Hussein mati syahid jemaah di atas agama Allah, di atas aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. والله العظيم ما أريد منك إلا الخير. Namun anggotanya seperti ini. رب العالمين. Seperti itu. Ya, jadi Syiah ini jamaah, mereka mengaku bahwa Rabb yang mereka sembah tidaklah sama dengan kita Ahlussunnah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Ali. Kiblatnya orang Syiah sekarang ini beraneka macam modelnya. Ada yang kiblatnya di Masjidil Haram, ada yang di Karbala. Jadi ketika dia umroh di Karbala, Irak. Waliyadzubillah. Mereka menganggap, jadi ini ada yang lucu jamaah. Jibril ketika menyampaikan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad, itu salah alamat katanya. Jadi sebenarnya alamat yang benar adalah alamatnya kepada Ali. Coba bayangin, Jibrilnya juga diperingatkan. Nah, dan kemudian ia tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Utsman sebagai khalifah karena bukan dari keluarga Rasul. Jadi imam yang sah bagi mereka adalah Ali bin Abi Thalib.
Selain dari Ali bin Abi Thalib, maka mereka tolak. Bahkan Aisyah dalam satu kitabnya disebutkan adalah salah satu pelacur. Wal iyadhu billah. Aisyah radhiyallahu anha, ia menolak seluruh dalil, ia menolak ribuan hadis yang datang dari Aisyah. Ini firqah Syiah. Diwawancarain di TV One itu, dia menghalalkan nikah mut'ah, membolehkan nikah sementara. Wal iyadhu billah. Dan kemudian dia ciri-ciri dakwanya adalah bertaqiyah, berbohong. Aku ini ahlus sunnah, aku ini bagian dari kalian. Ini strategi agar ketika dia sudah percaya, dia masuk ke golongannya dan melakukan perusakan-perusakan. Ini adalah Syiah. Yang terakhir, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, salah satu anggota Lajnah Daimah Firqah Mu'tazilah. يقول السائل: من هم المعتزلة ولماذا سموا بذلك؟ المعتزلة أتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو مؤمن؟ قال رحمه الله: مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر، مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وليس بكافر. قال واصل بن عطاء تلميذه: أما أنا فأقول ليس بمسلم ولا كافر، وفي المنزلة بين المنزلتين. فأحدث هذا المذهب المنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أتباعه وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. نعم. Itu jamaah yang mana disebutkan salah satu ulama ini adalah 4 golongan yang mana dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan, inna ummati sataftariku ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali hanya satu golongan, ialah golongan yang mengikuti jejakku ma ana alaihi wa ashabil yaum, yang mengikuti jejakku dan jejaknya para sahabat hari ini. Jadi ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya 4 golongan ini dipecah, ya, turunan-turunannya menghasilkan 72 golongan. Dan siapa firqah yang selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kita mengetahui turunan-turunannya atau induk-induk kesesatan ini tidak penting jamaah. Yang penting kita membahas tentang firqatun najiyah, golongan orang yang selamat, golongan mukmin yang selamat. Itu yang terpenting. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'amal." Bersegeralah melakukan amal saleh. Fitnatan ka qita'atil lailil mudlim. Sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rujul mu'minan wa yumsi kafiran. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari Allah balikkan seketika itu dalam keadaan kafir. Bayi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya karena sedikit dari penghasilan atau keuntungan dunia. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Jadi jamaah dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, kesimpulannya adalah kita harus berharap kepada Allah agar dijauhkan dari firqah-firqah dan dai-dai yang menyimpang pemikirannya. Ya. Karena seseorang itu biasanya tidak melihat pemahamannya, dia melihat secara gamblangnya saja. Ia taat ibadah, sering ke masjid, sering puasa, sering seperti ini. Ia tidak bertanya. Seperti itu.
Sehingga akhirnya kita ikut ke golongannya dan kita akhirnya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus berhati-hati. Oleh karena itu pentingnya pembahasan hadis kedua ini agar kita tahu iman yang benar dan agar kita tahu ada golongan-golongan yang tidak selamat itu seperti apa. Ya ini, 4 ini tadi. Syiah, Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga ihdinas siratal mustaqim, senantiasa ditunjuki jalan yang lurus, al-haq, kebenaran, sebagaimana Rasul dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.